Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan Pulau Galang Batam untuk jadi tempat menampung pengungsi Rohingya. Kelompok etnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Al Cohlil. Oke guys, kali ini kami menemukan salah satu video informasi guys yang sangat menarik untuk kami reaksi guys, dengan salah satu video yang berjudul "Dikasih tanah, rumah dan makan gratis. Inilah fakta Pulau Galang untuk para pengungsi Rohingya." Oke, reaksi kali ini datang dari YouTube channel Teknologi Populer. Hello Teknolovers. Setelah rumor bahwa tempat ini akan digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya, profil Pulau Galang sangat populer di mesin pencarian. Termasuk informasi tentang lokasinya, kepemilikannya, dan sejarahnya. Ini adalah salah satu hasil dari penolakan keras masyarakat Sabang terhadap kedatangan 139 pengungsi Rohingya pada Jumat 1 Desember 2023 di Pantai Tapak Gajah, Gampong Lem Maule, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Nah, menarik untuk membahas fakta-fakta pulau ini dan apa alasan Pulau Galang ditunjuk jadi lokasi pengungsian. Berikut ulasan lengkapnya. Apa alasannya Pulau Galang ditunjuk menjadi lokasi pengungsian guys ya? Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyarankan Pulau Galang Batam untuk jadi tempat menampung pengungsi Rohingya. Kelompok etnis minoritas yang telah menetap di Myanmar selama berabad-abad dikenal sebagai pengungsi Rohingya. Namun, etnik ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 1982. Selain itu, para pengungsi Rohingya mencari tempat tinggal baru. Lebih dari 1.000 orang Rohingya tiba di Indonesia bulan ini, yang merupakan jumlah tertinggi sejak tahun 2015. Ribuan orang Rohingya tiba dengan cepat menggunakan kapal dan tiba di perairan Aceh. Peluang diberikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membuka sebuah pulau untuk menampung pengungsi Rohingya. Pemerintah tidak dapat menolak pengungsi Rohingya datang ke Indonesia. Benarkah hanya itu, salah satu pulau pemerintah tidak dapat menolak pengungsi dari Rohingya ini guys ya? Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau, juga menjadi usulan untuk menampung pengungsi Rohingya. Dari usulan tersebut, Wakil Presiden kita mendapat berbagai tanggapan. Salah satu orang yang memberikan tanggapannya adalah Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia tidak setuju jika Pulau Galang digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya. Warga Batam, terutama di Pulau Galang, juga tidak setuju dengan pemindahan pengungsi Rohingya ke pulau tersebut, seperti yang dilakukan Mahfud. Namun, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan bahwa Pemkot Batam siap menjadikan Pulau Galang sebagai tempat penampungan Rohingya jika ide itu benar-benar terjadi. Lantas, apa alasan Presiden Ma'ruf Amin menyarankan Pulau Galang untuk menampung pengungsi Rohingya? Apa alasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menyarankan pengungsi Rohingya untuk dibawa ke Pulau Galang guys? Apa alasannya guys? Pulau Galang merupakan salah satu pulau yang merupakan bagian dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki luas 80 km persegi dan merupakan pulau terbesar ketiga di Kota Batam. Sebagai bagian dari Kecamatan Galang, Pulau Galang terdiri dari 8 kelurahan. Kelurahan Cijantung, Kelurahan Karas, Kelurahan Galang Baru, Kelurahan Galang Baru, Sembulang, Rempang, Rempang Cate, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Subang Mas, dan Kelurahan Pulau Abang. Pulau Galang hanya berjarak sekitar 7 km dari Pulau Batam, pusat Kota Batam, dan berada di wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Galang yang sangat dikenal dan merupakan pulau bersejarah menghubungkan kedua pulau ini dengan Jembatan Barela. Hal ini karena puluhan tahun pengungsi Vietnam menetap di pulau ini. Kampung Vietnam yang dimana sekarang salah satu tempat wisata di Kota Batam adalah kamp pengungsian tempat warga Vietnam tinggal. Ratusan ribu warga Vietnam Selatan mengungsi ke negara lain setelah perang saudara yang terjadi di negara mereka pada tahun 1980 lalu. Yang menyebabkan pembentukan kamp pengungsian di Pulau Galang ini. Diketahui bahwa perang saudara Vietnam juga dikenal sebagai Perang Indochina Kedua, berlangsung dari tahun 1957 hingga 1975. Vietnam Selatan dan Vietnam Utara berperang satu sama lain.
Ketidakspakatan terjadi karena pendapat yang berbeda di antara dua kelompok yang menyebabkan perang satu sama lain. Perang Vietnam menewaskan lebih dari 280.000 orang di Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta orang di Vietnam Utara. Kemudian, Perang Saudara Vietnam berakhir dengan pasukan Vietnam Utara menangkap ibu kota Vietnam Selatan, Saigon. Akibatnya, banyak orang Vietnam Selatan pindah ke negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia. Pada saat itu, orang Vietnam menaiki perahu untuk mengungsi ke negara lain. Mereka disebut manusia perahu karena mereka terombang-ambing di Laut Cina Selatan selama beberapa waktu tanpa tujuan yang jelas. Sebagian orang Vietnam Selatan akhirnya tiba di Indonesia. Kisah Pulau Galang dimulai dengan kamp pengungsian Vietnam. Pengungsian di Pulau Galang. Pengungsi Vietnam tiba di Indonesia dan tinggal di beberapa tempat lain seperti Pulau Anambas, wilayah Kepulauan Natuna, dan Pulau Bintan. Sebelum pindah ke Pulau Galang. Pada 25 Mei 1975, orang pertama kali naik kapal ke Indonesia, berlabuh di Pulau Laut, Kecamatan Bunguran, Kepulauan Natuna. Orang Vietnam kemudian ditempatkan di distrik setempat. Setelah kapal pertama berlabuh, disusul dengan kapal lain dengan jumlah rakyat yang sangat besar, yaitu sekitar 4.000 jiwa, melebihi jumlah penduduk setempat, yakni hanya 3.000 rakyat Natuna. Selanjutnya, kapal demi kapal lain mulai berdatangan. Pemerintah Riau juga cukup merasa kewalahan dengan kedatangan mereka yang terus berlanjut. Pemerintah daerah Riau harus menyiapkan drum air dan berbagai karung beras yang dikirim dari Tanjung Pinang. Kedatangan pengungsi Vietnam ini jelas mengganggu dan menimbulkan masalah bagi negara-negara ASEAN, terutama Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok pada Februari 1979. Perundingan tersebut mengarah pada pernyataan Bangkok 21 Februari 1979 yang menyatakan bahwa negara-negara ASEAN akan bekerja sama untuk mengurangi beban pengungsi sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Mereka menetapkan tempat transit dengan batas waktu dan jumlah tertentu. Presiden Soeharto bertemu dengan Kriang Sak Chomanan, Perdana Menteri Thailand, untuk membahas masalah pengungsi Vietnam. Saat itu ada lebih dari 200.000 pengungsi yang tersebar di negara-negara ASEAN. Setelah pertemuan tersebut, Muhtar Kusumaatmadja, Menteri Luar Negeri Indonesia, berangkat ke Jenewa pada April 1979. Ia menyarankan agar pengungsi diproses di Pulau Galang atau Rempang. Setelah usulan disetujui, pertemuan 24 negara segera dilakukan pada 15 hingga 16 Mei 1979. Hasil dari pertemuan tersebut adalah pembentukan tim untuk pembangunan tempat pemrosesan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Hankam, dan Departemen Dalam Negeri. Akhirnya, para pengungsi dipindahkan ke Pulau Galang. Ternyata Pulau Galang dulunya juga pernah membuat pengungsi warga Vietnam. Menurut artikel Kompas.com lainnya, 31 Januari 2023, ada sekitar 250.000 pengungsi Vietnam yang tinggal di Pulau Galang yang telah ditetapkan sebagai tempat tinggal sementara sejak tahun 1979. Di lahan seluas 80 hektar tersebut, Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB atau UNHCR dan pemerintah Indonesia mendirikan kamp Vietnam, di mana berbagai fasilitas dibangun. Ada rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan barak pengungsian yang dibangun. Pengungsi Vietnam menggunakan fasilitas ini. Barak pengungsian dibagi menjadi 6 zona dengan populasi antara 2.000 dan 3.000 orang. Vihara Kwan Am Tu, Gereja Katolik Na Toduk Me Pho Nim, Gereja Protestan, dan musola adalah tempat ibadah di pulau ini. Vihara Kwan Am Tu memiliki 3 patung, salah satunya adalah Dewi Guangxi Pusha. Konon Dewi ini memiliki kemampuan untuk membawa jodoh, keberuntungan, dan keharmonisan rumah tangga. Di antara banyak hal. Kalau Anda yang jomblo belum punya jodoh, silahkan ke sana, tapi jangan. Itu musyrik kalau di agama Islam, guys, jangan. Lainnya, selain itu, penjara dibangun untuk pengungsi yang melakukan pelanggaran hukum. Di Pulau Galang juga dibangun pemakaman yang dikenal sebagai Na Trang Grave, di mana setidaknya 503 pengungsi Vietnam dimakamkan. Pada 3 September 1996, program kamp pengungsian Vietnam berakhir. Lokasi penanganan COVID-19. Pulau Galang juga pernah menjadi pusat penanganan COVID-19 jika pada masa pemerintahan Soeharto menjadi tempat pengungsi Vietnam. Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pada Maret 2020, pemerintah Indonesia mendirikan Rumah Sakit Khusus Infeksi atau RSKI di Pulau Galang untuk merawat pasien yang terinfeksi virus SARS-CoV-2.
atau COVID-19. Pekerja migran Indonesia dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia adalah pasien utama rumah sakit ini. Rumah sakit tersebut telah merawat lebih dari 21.000 pasien hingga Mei 2022. 21.000 pasien. Jadi gimana menurut kalian Technolovers? Coba berikan tanggapan kalian dengan situasi ini. Nah begitu guys, informasi dari YouTube channel Teknologi Populer guys ya, dengan salah satu videonya yang kami reaksi dengan judul dikasih tanah, rumah, dan makan gratis. Inilah fakta Pulau Galang untuk para pengungsi Rohingya. Kalau pengungsi Rohingya ditempatkan di Pulau Galang ya gimana guys ya, tempat itu telah menjadi sebuah kenang-kenangan atau museum para pengungsi Vietnam guys. Dan kalau mau ditempatkan di situ ya harus ada konfirmasi dari kepala desa setempat atau gubernur setempat atau masyarakat setempat setuju atau tidak pengungsi Rohingya ditempatkan di situ guys. Saya baru tahu guys ya, ternyata Pulau Galang dulunya itu tempat pengungsian warga Vietnam guys. Oke guys, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.